kita Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita akan membentuk fungsi linear dengan melalui tiga cara. Yang pertama yaitu melalui dua titik koordinat, satu titik dan lebih dari dua titik koordinat. Nah, kita bisa lihat dari rumus yang ini adalah Y min Y1 per Y2 min Y1, X min X1 per X2 min X1. Nah, ini untuk dua titik koordinat. Jadi, ketika kita mau mencari fungsi linear dari Y sama dengan AX, A plus BX, ya, format dari fungsi linear adalah A plus BX, pasti ada informasinya dong, ada clue-nya dong. Nah, ketika informasi atau clue-nya itu adalah ini, berarti kan ada dua titik koordinat, ya kan? Ada dua pasang titik koordinat. Nah, sekarang kita masuk ke latihan ya. Kita ganti ke Excel ya. Sebentar, Excel-nya kelihatan di sini. Excel-nya, oh ini window-nya terlalu full. Jadi Excel-nya nggak kelihatan. Dari sini aja deh. Kita pakai Word aja. Udah kelihatan, saudara-saudara? Sudah, Bu. Jadi, untuk membentuk linear, Interupsi, mau nanya, Bu. fungsi linear polanya sama dengan A plus BX. Yang suaranya rame di mute sendiri ya, itu siapa yang suaranya rame? Nah, saya mau nanya, ini kan di record ya, ntar hasil recordingnya di-share nggak, Bu? Soalnya hasil recordingnya di-share di YouTube. Kalau kalian sudah subscribe, nanti otomatis dapat notifikasi. Jadi kadang saya terlalu sibuk, jadi tidak sempat saya share linknya. Tapi kalian sudah tahu kan channelnya yang biasa di-share materi untuk tayang ulang? Ya, udah, Bu. Ya, oke. Yang ada ibunya kan? Ya. Ya, yang kemarin ya, Bu. Ya. Ya, kita lanjut ya. Ya, Bu, maaf. Soalnya saya kan sambil kerja nih, jadi nggak bisa full nyimak. Makasih ya, Bu. Ya, sama-sama. Lanjut ya. Untuk membentuk fungsi linear polanya adalah Y sama dengan A plus BX, di mana A-nya konstanta, B-nya adalah intercept pada variabel X. Nah, kemudian ada berapa cara tadi yang saya sampaikan? Ada 3 cara, ya kan? Dapat dilalui dengan 3 cara. Nah, yang pertama itu adalah melalui apa? 2 titik koordinat. Nah, ini kita ambil contohnya. Tadi A-nya berapa tuh? Kita langsung aja ya, supaya nanti kita nggak bolak-balik nulisnya. 4,16 dan B-nya ini ada 2 pasang titik koordinat kan, berarti B-nya 6,8. Nah, kalau kalian bisa sambil buka PDF-nya yang sudah dikirim. Nah, kemudian yang satu lagi melalui satu titik koordinat plus slope. Nah, dengan slope itu adalah gradien atau tingkat kemiringan. Gradien atau tingkat kemiringan. Bu, maaf banget, Bu. Maaf sekali lagi, Bu. Itu A-nya 4,160 atau 4,16 ya, Bu? Oh iya, sip. Terima kasih. B atau M. Ya, itu tadi mau mencet kurung tutup, tapi yang kemencet 0. Ya, sip. Terima kasih. Ya, sebentar. Tutup itu di mana ini? Soalnya lagi share screen. Lagi share screen. Ada di mana? Di sini ya. Bentar ya. Nah, kemudian jadi kalau nanti kalian ketemu satu buku yang menulisnya itu B atau buku yang lain menulisnya M untuk intercept untuk slope ini, itu maknanya sama ya. Kemudian ada lagi yang lebih dari 2 titik koordinat. Lebih dari 2 titik koordinat. Nah, ini kan berarti bisa apa? Bisa 2, bisa 3, ya kan? Nah, sekarang kita
langsung latihan ke bagian yang pertama. Nah, untuk satu titik koordinat pembahasan. Jadi kalian sambil nulis juga nggak apa-apa ya, karena saya tidak ada materi jawabannya. Ya, karena ini langsung kan. Jadi kalau misalkan bertanya, Bu, minta dikirimkan materi jawabannya, nggak ada. Sengaja, biar latihan. Nah ya, untuk soal... Berarti eksklusif ya, Bu? Kenapa? Kenapa? Ada yang bertanya apa? Nggak jelas? Nah, kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu 2 titik koordinat. Ya, boleh kalian kalau sambil mencatat juga boleh. Ini kan, diketahui soalnya ini, diketahui A 4,16, B 6,8. Kemudian perintahnya adalah tentukan fungsi linearnya dan gambarkan lengkap dengan asumsi grafik. Nah, lengkap dengan asumsi grafik. Nah, kemudian lihat untuk yang satu titik koordinat ini rumusnya apa? Y, masih ingat tadi? Y min Y1 sama dengan sebentar. Ini harusnya Y min Y1 ya. Sebentar saya, karena ini di Word agak kesulitan saya. X2 min X1. Bisa ngikutin nggak, saudara-saudara? Bisa, Bu. Nah. Yes. Kemudian jadi rumusnya adalah Y min Y1 per Y2 min Y1, kemudian X min X1 per X2 min X1. Nah, waktu SMA mungkin ada yang udah pernah dapat ya ini ya. Nah, kemudian kalian bisa identifikasi ini untuk apa namanya titik koordinat A dengan B. 4 ini siapa? 4 ini siapa? X1. Nah, ini X1 Y1 ya. Kalian bentar. Save. Kita definisikan X1-nya adalah 4, ya kan? Kemudian Y1-nya Y1-nya 16. sebenarnya kalau lebih enak dipanahin aja ke bawah ya, karena Iya, Bu. kemudian X2-nya adalah 6. Y2-nya adalah 8, ya. 8. Kan? Oke. Ini ya.
Y satunya berapa? Y satunya 16. Y 16. Y1 16. 16. 16. ya. Dan Y2-nya Y2-nya 8 dikurang 8. sampai sini bisa ngikutin? Bisa. Bisa, Bu. Bisa. Kemudian X ya, setelah itu X-nya berapa? X dikurang X1-nya berapa? X ya kan? X1-nya 4, X2-nya Y satunya 4. X2-nya 6 dikurang 6. 8 ya. 6 kurang 4. Berapa? Kurang 4. 6 dikurangin 6 dikurangin 4. Berapa jadinya? Berarti Y16 kurangi 8. 6 dikurang ini berapa? Min? Min 2. Min 8. Kemudian 2. Itu 2. Sampai sini bisa ngikutin? Bisa, Bu. Bisa. Nah, kalau sudah seperti ini diapain? Dikali silang, Bu. Betul, dikali silang. Lihat fungsi linear tadi membentuk bagaimana? Y sama dengan A plus BX ya. Ini ya, Y sama dengan A plus. Jadi kita taruh duluan di depan si Y-nya ya. Ini udah. Jadi Y berapa? 2 dikali dalam kurung ya. 2Y. Iya kan? Y 16 ya. Dan Min 8 Ya. Min 8. min X min 4. Min 4. terus jadi berapa ini? 2Y 2Y berapa? min 32. 2 sama dengan berapa? Min Min 8X. Min 8X plus 32. 32. terus gimana lagi? Itu yang dicari. Udah ruas ya, karena kita mau membentuk pola fungsi linear tadi sama dengan A plus X ya. BX. Udah ruas. Jadi berapa? 2Y sama dengan min 8X 32. Terus, iya kan? Min 32 Ya, plus plus 32. Oke. 32. Ini berapa? 2Y. Kenapa? Kenapa ada pertanyaan? 64. X 64. Bisa ngikutin kan? Ya, Bu. Setelah itu gimana lagi? Sederhanakan ya itu ya. Jadi 8X plus 64, ya kan? Ya, per 2. Ini 2. Jadi 2. Y sama dengan berapa? Min 4X. Plus Plus 32. fungsinya tadi gimana fungsi linear? Y sama dengan A plus Plus BX. berarti Plus BX.
konstantanya siapa? Y sama dengan 32 min 4X ya, karena plus dikali min 4X. Jadi, dengan sebenarnya Y min 4X plus 32 juga nggak apa-apa, itu udah benar juga ya. Y sama dengan 32 min 4X. Oke, sampai sini paham? Insyaallah. Kita buat apa? Sebelum buat grafik tuh buat apa dulu? Asumsi. Buat asumsi grafik ya. Saya cari shape dulu. Nanti soalnya kita masukin ke dalam shape. Asumsinya di sini aja ya. Deketan. Grafik dari berarti asumsi grafiknya gimana? Ketika X-nya 0 X. dan Y-nya 0 dalam posisi diagonal ya. Kalau masih bingung kalian urai, tapi kalau bisa dibayangin aja, karena dibayangin juga bisa kan. Dari ini, ya fungsinya ini harusnya di atasnya kita tulis. Ini di bawahnya nggak apa-apa ya. Ketika X-nya 0, berarti bayangkan min 4 dikali 0, 0. 0. 2 dikurang 0, berapa? 32. Ya, Y-nya 0. Berarti Y-nya akan jadi 0, maka min 4X akan pindah ruas jadi positif 4X, ya kan? Kemudian, Ya. jadi X-nya adalah 32 dibagi 4, berapa? 8. Sekarang kita gambarkan grafiknya. Ya. Kemudian color. Itu sumbu apa itu yang horizontal? Sumbu apa itu? Sumbu horizontal. Horizontal apa? X. X. Horizontal X ya, vertikal Y. Oke. Horizontal itu semuanya tuh horizontal. Ini adalah X. X. Ada di dalam ini ya. Udah lama itu. Mama. Ya, ini dia ya. Nah, sekarang kita lihat di mana ininya. Ketika X-nya 0, berapa Y-nya? Ketika X-nya ini kan 0 ya. Oke, sekarang gambarkan grafiknya. Ketika X-nya 0, berapakah Y-nya? Y-nya 32. Asumsi skala tepat ya. Asumsi skala tepat itu maksudnya kita asumsikan bahwa ukuran kita sesuai gitu. Asumsinya 2 di sini ya.
Kemudian ketika y-nya 0, x adalah 8 ya. Itu skala tepat juga. Sampai sini bisa ngikutin kan? Ini kan kalau kita lihat pasangan koordinatnya adalah 0,32 dan 0,8 ya. Ya, jadi apa namanya? Ada berapa pasang koordinat ini? Dan 0,8 titik kontak. Ini juga. Ini adalah fungsi linearnya. Sampai sini bisa ngikutin? Iya, Bu. Gambarnya kok nggak jelas. Ya, oke. Kemudian untuk yang kedua, kita masih punya waktu. Jangan lupa digambarkan grafiknya. Kita harus ini terus lagi di dekat gambar. Wah, itu adalah grafik dari fungsi. Sampai sini paham? Iya, Bu. Oh. Allah. Yang satu titik koordinat plus slope atau gradien, ya. Yang kedua ini ya. Untuk bagian kedua ini berapa tadi ya? Berapa tadi? 0,30, slope-nya sebesar 5. Dengan slope-nya sebesar 5 ya. Ini kan kalau slope-nya sudah dikasih tahu informasinya. Nah, gimana kalau slope-nya belum diketahui informasinya? Maka slope ini bisa dicari jika tidak ada informasinya secara langsung, jadi diperoleh dari delta. Ini ya delta di sini. Ini anggap aja nih delta ya. Saya cari simbol delta. Tinggal 5 menit. Simbol delta. Jadi lagi. Simbol delta. Kalian tahu kan delta yang seperti 3 ya? Anggap aja ini delta ya. Iya, Bu. Ya, delta itu seperti segitiga ya. Delta X, delta Y. Delta itu adalah perubahan ya. Kemudian, kalau misalkan delta X-nya tidak ada, maka kita cari dulu. Delta X ini diperoleh dari mana? Delta X diperoleh dari perubahan X dari X2 min X1. Ya. Terus kalau delta Y, bagaimana kalau delta Y? Misalkan tidak diketahui atau informasi di soal berupa tabel X1, X3 berupa tabel runut ya, perubahan-perubahannya, jadi kita harus cari dulu. Y2 min Y. Kita langsung ke soal ini ya. Nah, soal ini kan udah ada contohnya, ya kan? Udah ada contohnya di bagian pertama. Ini nggak terlalu jauh berbeda, ya. Kita ambil rumusnya sedikit.
Ini rumusnya. Ya, jadi Y min Y1 Y dikali X min X1. Ya, jadi sampai sini paham? Nah, ini silakan dikerjakan. Ya, kita waktunya kan 3 menit lagi tuh. Nah, ini buat kalian kerjakan. Tapi cara mengerjakannya sama seperti tadi. Sampai sini paham? Iya, Bu. Iya, Bu. Sekarang saya jelaskan yang nomor 3. Yang lebih dari satu variabel bebas. Lebih dari 2 titik koordinat, maaf. Titik koordinat. Kita pakai persamaan regresi sederhana. Kalau lihat dari contoh, sebentar saya maksudnya lihat dari pembahasan, lalu ada contoh soal ya. Nah, ini contohnya. Jadi apa namanya? Ada berapa X itu? Lebih dari 3 ya, Bu. Iya. Ya, ini. Informasi di soal kan hanya X dan Y, ya kan? Kalau kalian sambil lihat PDF-nya nggak apa-apa. X-nya adalah 5, 10, 15, 20. Kemudian Y-nya adalah 75, kemudian 50, 25, 0. Nah, cara mengerjakannya adalah lihat rumusnya. Rumusnya rumusnya apa? A sama dengan A sama dengan, aduh 1 menit lagi. 1 menit lagi nggak akan cukup, nanti kalian bisa lihat di PDF rumus A sama B-nya. Nah, kita cara mengerjakannya dari sini, kita buat dulu, lihat dari rumus kan itu ada sigma X dikali Y, berarti X dikali Y ya, kali XY dan X kuadrat. Sampai sini bisa ngikutin nggak? Bisa. Kemudian, bentar. Itu kan ada pertanyaan sigma. Nah, kalian cari sigmanya. Sigma mana sigma? Ini mah di putar ini nggak pernah pakai sigma. Kalian tahu kan sigma? Enggak. Tahu seriusan? Di waktu dia dulu. Seperti Udah di lupa. sigma. Kalian dapat. Nyari itunya susah ya. Sigma apa nih? Berarti sigma X. X. Ini agak susah. Yang ini sigma Y.